Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh peserta webinar series UISI yang terakhir. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir di webinar UISI ke-10 ini dengan tema e-commerce dan milenial, peluang tantangan bisnis layanan logistik untuk generasi milenial yang dipersembahkan dari Prodi Teknik Logistik UISI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunda Kusmawati dari Prodi Teknik Kimia UISI yang hari ini akan memimpin acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu untuk webinar UISI yang ke-10 ini akan dibimbing oleh Ibu Luki Trihardani STMMT sebagai moderator, dan juga akan ada pembicara Bapak Sano Santosa STMMT SCCM. Selanjutnya akan saya bacakan rules dari webinar UISI pada pagi hari ini. Untuk rules yang pertama, peserta diharapkan bergabung di Hangout Meet 10 menit sebelum waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan menonaktifkan mic dan menyalakan kamera. Untuk yang ketiga, pertanyaan dapat dilakukan melalui kolom chat dengan format nama, asal, dan dilanjut dengan pertanyaannya. Yang keempat, di akhir sesi, peserta diwajibkan mengisi link feedback absensi yang akan dibagikan sebelum webinar berakhir sebagai data sertifikat. Link akan dibagikan di kolom chat Hangout Meet nanti setelah acara selesai. Untuk pesan singkatnya, mohon jangan meninggalkan Hangout Meet sebelum acara berakhir, karena link feedback sekaligus absensi tidak dibagikan di grup WA maupun chat personal. Jadi seluruh peserta yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengisi link feedback di akhir acara. Untuk rules yang kelima, peserta yang ingin mendapatkan sertifikat wajib mengikuti minimal 3 topik webinar. Link e-sertifikat akan dibagikan di grup WA setelah webinar series berakhir. Nah, untuk mendapatkan kode voucher formulir pendaftaran, itu bisa memasukkan kode UISI EV15020. Nah, berikut adalah kontak admisi UISI. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di UISI, silakan menghubungi kontak yang ada tertera di layar. Nah, untuk berita baiknya nih, admisi UISI atau pendaftaran UISI sudah dibuka online untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Waktunya jam 9 sampai jam 2 siang, berada di kampus B UISI. Ya, untuk datang ke sana harus tetap melakukan atau mematuhi protokol yang sudah ditentukan dengan memakai masker dan juga berjaga jarak. Tapi UISI sudah membuka pendaftaran online, pendaftaran offline. Nah, berikut adalah beberapa jalur untuk adik-adik bisa masuk ke UISI ya. Yang pertama, jalur rapor tanpa tes. Untuk pendaftarannya 8 Juli sampai 7 Agustus 2020. Untuk pengumumannya 11 Agustus 2020. Pendaftarannya sudah bisa diakses, sekarang juga sudah bisa. Untuk pendaftarannya ada di pmb.uisi.ac.id. Nah, di UISI juga sudah meluncurkan atau menerbitkan program kelas sore. Jadi untuk adik-adik yang ingin kuliah sambil kerja atau sambil ada kegiatan lain, bisa banget nih kuliah di UISI. Yaitu kuliahnya dimulai pada 6 Oktober 2020, dan juga pastinya jurusan yang ada di kuliah sore ini juga sangat menarik ya. Yang pertama ada jurusan akuntansi.
Untuk pendaftarannya atau kuliahnya sama, dibuka 6 Oktober 2020. Pendaftarannya juga sama melalui pmb.uisi.ac.id. Untuk program selanjutnya ada informatika, ada teknik logistik, ada manajemen rekayasa, ada manajemen, ya, dan semuanya bisa langsung diakses lewat pmb.uisi.ac.id. Nah, ini beberapa keunggulan dari program Sole yang sudah diberikan oleh UISI. Untuk adik-adik yang berminat, silakan langsung mendaftar. Karena kurikulum dan proses belajarnya diatur sistematis agar mahasiswa lulus tepat waktu. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau ikut kelas sore, tapi karena jam waktunya nggak begitu banyak, tapi lulusnya juga tetap sama, sesuai dengan tepat waktu, seperti itu. Dan juga beberapa keunggulan-keunggulan lain seperti ada fasilitas e-learning agar mahasiswa dapat belajar dimanapun, kualitas dan proses pendidikan dirancang sama dengan program reguler atau kuliah biasa, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tahun lulus pendidikan, kesempatan mendapatkan beasiswa juga ada di kelas sore, tugas akhir atau skripsi, magang, dan KKN dirancang secara fleksibel, dan yang terakhir diajar oleh dosen atau praktisi berpengalaman dan profesional di bidangnya. Jadi nggak perlu khawatir karena yang didapatkan di kuliah reguler juga bisa didapatkan di kuliah sore ini. Dan yang penting bagi teman-teman yang mungkin sudah lulusnya udah lama terus bekerja, bisa langsung mendaftarkan di kuliah sore untuk bisa mendapatkan pendidikan di UISI. Ini untuk biaya investasi pendidikan, biaya matrikulasi dan pengembangan kemahasiswaan, dan biaya uang kuliah dari prodi manajemen akuntansi, manajemen rekayasa, teknik logistik, dan informatika. Untuk jalur pendaftarannya sendiri ada 3, untuk reguler one day atau 1 hari selesai, dan kemitraan. Untuk kemitraan ini harus menyerahkan SK dari tempat kerjanya teman-teman. Ya baik, tadi adalah beberapa pendaftaran UISI yang bisa saya sampaikan. Untuk hari ini, webinar dari teknik logistik akan dibimbing langsung oleh Ibu Luki Trihardani, STMMT, dengan judul e-commerce dan milenial. Untuk Ibu Luki, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ayu untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua ya yang berkenan untuk datang di sini, dan terima kasih kedatangnya juga untuk Pak Sano. Selamat pagi. Oke, ya pagi. Hari ini kita akan belajar, topiknya adalah belajar bareng UISI, topiknya adalah khusus spesifik untuk teknik logistik, peran dan generasi milenial dalam e-commerce. Kenapa memang kita merancang ini? Karena memang pada kesempatan saat ini dari Pak Sano berkenan memberikan sharing. Jadi Pak Sano ini dulu adalah salah satu dosen praktisi di teknik logistik, pernah mengajar di aspek hukum logistik dan pengenalan bahan material di teknik logistik juga. Jadi untuk teknik logistik untuk dosen praktisinya insya Allah tidak main-main. Jadi ini beliau sekarang kalau dilihat CV-nya, ini saya bacakan umur 25 tahun, Bapak Sano sudah bekerja di Singapore Airlines sebagai Senior Customer Manager. Luar biasa. Dan semua perusahaan logistik internasional sudah pernah dijajal oleh beliau. Dari DHL, Express, TNT, UPS, dan terakhir adalah di Zalora. Zalora menjabat sebagai Senior Product Manager yang membawahi regional Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk menimba ilmu, dari share inspirasi juga dari Bapak Sano bagaimana peranan e-commerce. Jadi ini juga akan yang dipelajari di teknik logistik juga tentang e-commerce supply chain management. Jadi Pak Sano ini gelarnya adalah STMT
CSCM, jadi Certified Supply Chain Manager. Jadi sudah tersertifikasi sebagai Supply Chain Manager. Oke, untuk kesempatan pembuka ini saya langsung ke Bapak Sano untuk segera memaparkan presentasinya dan nanti akan ada khusus sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Monggo Bapak Sano. Terima kasih Bu Luki, pada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Sano. Mungkin kita belum, bisa jadi sudah pernah bertemu, bisa jadi belum pernah bertemu. Ya, betul yang dikatakan Bu Luki, saya memang sempat bertemu dengan teman-teman Techlog yang angkatan pertama kalau nggak salah, yang 2015 gitu. Teriring saya juga meminta maaf bahwa mungkin ini sedikit mundur karena sedianya sebetulnya saya berkomitmen pada Bu Luki untuk sharing di sesi ini sebenarnya pada minggu lalu, tapi memang kondisi medis kurang sehat, kemudian beberapa kegiatan di kantor juga gitu. Jadi baru saat ini saya sanggup untuk memenuhi janji saya. Saya melihat tadi ada Bu Luki yang sudah membantu untuk memfasilitasi jauh dari Taiwan. Saya lihat ada dial in juga, ada Bu Oki, selamat pagi. Ada Bu Mimin, saya juga lihat ada Bu Maulin dial in gitu. Ya, sebetulnya kalau dikatakan bahwa apakah saya akan memaparkan seperti segamblang apa atau mungkin sedalam apa kita akan melakukan deep dive atau apakah kita hanya akan melakukan general overview gitu. Saya mungkin lebih senang untuk menceritakan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami sepanjang karir saya, apa yang saya pelajari gitu. Kalau kita kembali dengan quote-quote dari beberapa researcher gitu ya, mungkin akhirnya hawanya nggak seperti hari Sabtu gitu ya. Rasanya akan betul-betul seperti kuliah. Jadi maksud saya kita bikin sedikit santai, saya akan paparkan sedikit apa yang saya lihat, rasakan, dan pelajari selama ini. Dan mungkin lebih ke general overview gitu. Karena saya pikir kondisinya sudah sangat berbeda dengan apa yang kita selama ini pahami tentang bagaimana logistik dan supply chain gitu, dan kemudian ditambah dengan scale up dari teknologi yang menyebabkan segala dinamika bisnis itu menjadi berubah. Belum lagi COVID gitu ya. Mungkin kita nggak akan cover COVID-nya dan bagaimana dampaknya secara khusus, tapi kita tahu memang jelas terdampak. Saya akan mencoba untuk share screen saya. Mudah-mudahan benar, karena selama ini saya pakai Zoom. Jadi mudah-mudahan saya mengakses dengan menu yang benar. Oke, apakah screen saya sudah berubah dan dapat dilihat, teman-teman? Sepertinya belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi saya lebih senang share nuansanya dan mudah-mudahan bisa membawakan apa ya, nuansa yang betul-betul mencerminkan e-commerce saat ini gitu. Salah satu yang saya mau coba awali adalah bahwa paparan saya satu, tidak sistematik, mungkin sporadis bahkan gitu. Kenapa? When you are actually working in e-commerce somewhere in the future when you're graduated, all these kind of asynchronous approach will actually be your daily environment. So yang namanya ketidakrunutan kerjanya, kadang melakukan ini, kadang melakukan itu di luar yang Anda harusnya lakukan, ditambah dengan yang ini dan yang lain gitu, mungkin akan betul-betul membawa shock culture ketika kita mulai terjun di bisnis itu gitu. Mungkin bagi mereka yang sudah pernah bekerja bisa relate dengan apa yang saya sampaikan, karena itu satu memang mungkin tidak runut, sedikit sporadis, dan saya akan penuh dengan bahasa Inggris untuk paparannya. Tapi saya ngomongnya ke dalam bahasa Indonesia, mungkin ya hanya dicampur-campur sedikit gitu. Tapi dalam paparan di paper ini sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi ya, e-commerce tentang opportunity apa yang timbul dengan adanya e-commerce mulai booming, dan tentunya challenges apa saja yang timbul gitu. Unfortunately atau mungkin bahkan fortunately sebetulnya gitu. Jadi semua challenges ini akan mengarah sangat deras pada logistik. Orang-orang, insan-insan yang bergerak di bidang logistik, dan ya utamanya Anda ya nanti yang ketika lulus kuliah gitu bergerak di bidang logistik.
Ada beberapa aspek yang mungkin atau keywords gitu ya yang kita akan temukan ketika kita dealing dengan satu industri e-commerce atau bahkan kalau Anda sendiri terjun ke e-commerce menjadi seller. Anda mau jualan di Tokopedia, Anda mau jualan di Lazada, Shopee, and whatsoever gitu. Jadi mainly you will get opportunity to have a global market. Anda kalau misalnya jualannya di Shopee atau Tokopedia mungkin belum terasa, tapi kalau Anda jualan di Amazon, Anda jualan di eBay, atau bahkan Alibaba, potensi pembeli Anda nggak duduk di Indonesia, bisa jadi duduk di luar negeri. So, emergence of technology membantu Anda mendapatkan beberapa global customer misalnya gitu. Tapi yang namanya di sini kita sebut sebagai opportunities gitu ya, kesempatan. Dan ada beberapa downfall atau mungkin challenge yang bisa kita catat di sini bahwa ada beberapa kompetensi dari e-commerce atau dari bisnis ini sendiri yang akan menyebabkan disruption gitu, atau membongkar pola pikir atau pola kerja Anda yang selama ini mungkin sudah mapan dengan cara yang Anda duga seperti itu, atau mungkin dengan cara yang sudah disampaikan ketika kita belajar gitu, tapi rupanya ini menjadi lebih kacau lagi gitu, menjadi lebih kompleks mungkin gitu ya. Dengan didasari oleh beberapa levers atau event-event atau tujuan-tujuan yang men-trigger kenapa e-commerce harus menjadi seperti itu. Kalau saya akan share beberapa levers di bidang e-commerce gitu ya. Tentunya seperti kalau orang belajar tentang marketing sih sebetulnya, price, product, positioning gitu. Tapi ada juga beberapa lever seperti technology advancement, lever tentang human resources, infrastruktur gitu. Tapi utamanya kita bicara ya kalau udah masuk zaman e-commerce, karena kita akan bersaing dengan toko sebelah yang betul-betul virtually di sebelah tapi tidak secara fisik di sebelah secara nyata gitu ya. Kalau kita jualan roti 12.500, mungkin sebelah kita akan jualan 12.200, dan itu sudah membuat customer untuk bisa jadi tidak membeli dari Anda hanya dengan perbedaan 300 perak. Terlalu ekstrim mungkin, tapi ini contoh yang nyata. Orang bisa pindah beli ketika seller yang lain menjual produk yang sama hanya dengan perbedaan 5.000 perak. Anda yang kira-kira suka browsing di Tokopedia, coba reflect. Kira-kira begitu nggak? Kalau saya sih gitu. Jadi beberapa lever seperti harga, dan ini akan menyebabkan semua disruption ini. So these are some of the aspect or the keywords that you might come across when you are actually doing business in e-commerce. Sedikit overview tentang bagaimana sales perdagangan di seluruh dunia worldwide 2017 sampai ini diterbitkan yaitu 2019 dengan forecast hingga 2023 adalah perdagangan sekitar 6 triliun USD, di mana porsi retail sales-nya itu adalah 22%-nya. Porsi e-commerce adalah 22% dari total retail sales yang terjadi di seluruh dunia gitu. Ini masih estimasi ambisius di luar COVID, karena setelah kita menyadari adanya COVID, yang namanya retailer brick and mortar. Kalau belum memahami brick and mortar, silakan Google-nya dibuka. Kalau nggak tahu, deso. Brick and mortar adalah toko yang secara fisik Anda punya bangunan gitu ya, dan menjual barang di toko itu gitu. Brick and mortar mengalami penurunan 80-an% setidaknya di area Indonesia, kota-kota besar Jakarta dan Surabaya karena COVID. E-commerce awalnya ketika COVID mengalami penurunan sekitar 60%-an gitu. Namun e-commerce punya beberapa senjata, karena satu, dia tidak brick and mortar, dia tidak punya kehadiran fisik, dan dia tidak memaparkan dirinya pada risiko-risiko untuk kena virusnya gitu ya. Semua orang berbelanja online karena mencegah diri untuk keluar, yang mana itu benar, mencegah diri untuk keluar dan kemudian berusaha berbelanja secara aman, secara online gitu. Jadi ketika awal COVID, e-commerce mungkin drop penjualannya sekitar 60%-an gitu. Tapi setelah kita melihat ada beberapa campaign, kalau Anda sering lihat kalau di toko-toko online yang di aplikasi itu campaign promo 66, 10-10, 9-9, 11-11, tahu kan ya gitu. Setidaknya yang terlihat, setidaknya kalau tempat kerja saya gitu ya, yang tadi Bu Luki sampaikan, saya kerja di Zalora, retailer berbasis teknologi untuk fashion, middle upper level-nya, harganya juga saya mahal gitu ya. Kami drop 60% di awal 3 minggu pertama COVID. Minggu keempat kita mulai menggeliat dengan menjual produk susu formula, kemudian hand sanitizer, masker,
yang fashionable mask gitu. Jadi sudah sedikit keluar dari pakem yang sebelumnya gitu. Tapi inilah caranya untuk surviving. Sekarang kita turn around dengan kita lebih positif di growth-nya gitu ya. Jadi year on year kita sekarang sebetulnya diestimasikan akan drop sekitar 7%, tapi kenyataannya kita malah positif 2-3%, which is good. Karena secara umum brick and mortar tadi yang saya sampaikan, drop 80%-an. Anda bisa lihat mall gelap. Dan ya, untuk overview-nya adalah growth-nya yang paling tinggi. Yang membahagiakan adalah Asia Pasifik, di mana tempat kita sekarang berada, dengan kontribusi sekitar 25% terhadap total growth terhadap year on year growth-nya, kontribusi 25% datang dari Asia Pasifik, di mana ini peluang kita kalau saya melihat gitu ya, karena Anda duduk di Asia Pasifik, Anda lulus nanti bergerak di bidang logistik misalnya gitu, dan supporting untuk di e-commerce, you have a lot of room to grow. So there are always opportunities. Spesifik tentang Indonesia, saya lupa memasukkan quote-nya, tapi Anda bisa lihat bahwa sekitar 175 juta rakyat Indonesia melek internet, penetrasinya adalah 64% di Januari 2020. Most dari pengguna internetnya adalah pengguna sosial media, dan dengan kenyataan bahwa seseorang bersosial media dan memiliki internet, artinya apa? Handphone yang dia pakai adalah smartphone. Kenapa data ini penting? Ketika orang punya handphone yang smartphone, lalu dia bisa connect ke satu, intinya dia punya satu kapabilitas untuk bisa connect ke satu platform untuk e-commerce gitu. Artinya perdagangan e-commerce memiliki ruang yang besar sekali untuk eksis, terutama di Indonesia. Tadi saya sampaikan di slide yang sebelumnya adalah Asia Pasifik. Ini baru ngomong Asia Pasifik. Turunkan lagi ke Asia Tenggara, turunkan lagi ke Indonesia. Salah satu pasar e-commerce yang paling belum berkembang dan dilihat sebagai potensi yang besar adalah Indonesia. Alibaba invest di sini, dia beli Lazada. Rocket Internet tadinya yang mendirikan Lazada, dia mau jual ke Alibaba. Karena Alibaba mau beli mahal karena potensinya besar untuk mengembangkan e-commerce di Indonesia. Amazon hanya belum masuk ke Indonesia, tapi dia jelas akan masuk ke Indonesia. Amazon adalah e-commerce nomor 1 di dunia sebelum Alibaba. Jeff Bezos pendirinya, mungkin Anda semua pernah tahu, salah satu yang terkaya di dunia, ya karena sukses bisnisnya gitu ya. Dan ada beberapa file, ada beberapa informasi di sini akan saya paparkan nantinya ketika yang akan saya share linknya, nanti silakan dibaca sendiri. Saya hanya akan memberikan overview tentang seberapa besarnya potensi e-commerce di Indonesia. So, mari kita bicara tentang yang paling menyenangkan, yaitu apa yang akan Bapak dan Ibu hadapi ketika lulus nanti, dan semoga tidak putus asa menanggapi tantangan seperti ini. Direct consequence dari e-commerce, yaitu dia akan upscale. Upscale apa? Menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak, menjadi lebih, bisa jadi tidak terarah bahkan, tapi kita ke sana nanti. Misalnya ini, di gambar icon yang paling kiri, bisnis Anda adalah di sekitar yang panahnya saya gerakkan ini. Inilah bisnis Anda awalnya. Brick and mortar, atau berdagang di depan rumah Anda pakai bangunan kecil, berdagang khimar, hijab, sirwal, atau produk-produk fashion misalnya. Lalu Anda listing produk Anda di Tokopedia, atau di Amazon misalnya. Dan tiba-tiba, boom, dalam beberapa bulan misalnya, Anda punya lebih banyak pelanggan yang duduk di belahan bumi yang lain, menjadi lebih banyak yang harus dikirimkan, menjadi lebih banyak yang harus dijual, menjadi lebih banyak yang harus diprocure, yang harus Anda sediakan juga. Jadi di sini upscale-nya itu, yang saya maksud upscale adalah bisnis Anda berpotensi menjadi lebih besar. Nggak kompetitif dong kalau Anda cuma bisa dikontak pakai handphone atau di telepon atau WhatsApp. Otomatis Anda mau dapatkan pelanggan dari berbagai channel. Makanya kita sebutkan namanya omni channel, bukan cuma multi channel atau mega channel atau apa channel, tapi omni. Jadi udah banyak, either dari contact center, dari handphone, dari website Anda sendiri, atau mungkin bahkan dari Anda pasang ads di TV atau YouTube, nunut di content creator, bikin endorsan ke YouTuber, minta dia sebutkan produk dia ketika dia sedang hi guys gitu. Udah nambah itu, bisa nambah itu jumlah penjualan Anda. Atau by email, atau bahkan orang datang langsung ke rumah Anda, atau by snail mail, atau surat, ya kalau zaman dulu pakai surat kertas gitu, bikin PO gitu ya, kalau di pabrik-pabrik yang konvensional, atau simply just anything internet related and global wise.
Jadi ini potensi perdagangan Anda omni-channel, potensi konektivitas Anda dengan calon pelanggan adalah dari omni-channel gitu. Tapi karena bersamaan dengan Anda nggak tahu di mana pelanggan Anda duduk atau dia berada, Anda nggak tahu berapa perdagangan Anda besok, Anda nggak tahu berapa yang harus Anda siapkan atau Anda procure, menimbulkan satu efek yang namanya uncertainty-nya di sini gitu. Jadi inilah konsekuensinya. Anda tambahkan ini semua variabelnya, upscale-nya, omni-channel-nya, plus it's being uncertain, maka saya katakan satu kondisi yang kita sebut sekarang namanya VUCA, VUCA. VUCA itu ini yang kita lihat di sini, volatile, cenderung tidak tetap. Kita bisa lihat kadang dia naik, kadang dia turun, kita nggak tahu naiknya berapa banyak, kita nggak tahu resikonya ketika dia turun seberapa banyak gitu. Uncertainty betul-betul tidak mudah untuk diduga. Sangat kompleks karena tadi yang saya bilang bisa jadi pembeli Anda duduk di belahan lain di dunia, gitu ya, dan ambigu, GJ, gak jelas. Jadi we never know what will happen to whatever your sales demand gitu. Dan dengan senang hati saya menampilkan gambar nasi padang di belakangnya untuk menggambarkan VUCA, simply karena bingungi. Ada cabai hijaunya, ada cabai merahnya, ada ayamnya, ada rendangnya gitu. Tapi enak. Kayak kita terus aja makan kayak begini. Ya itu dia, VUCA. Kacau tapi enak. Enak pada bisnis gitu dan menimbulkan beberapa challenge yang sangat menantang untuk diselesaikan. Saya akan paparkan sedikit nih tentang dampaknya VUCA terhadap logistik gitu ya. Ketika e-commerce harus upscale dan bukan pekerjaan yang indah, tapi pekerjaan yang menantang, not for the faint-hearted. Jadi expect ketika Anda misalnya menjual online, atau nggak usah menjual online, Anda adalah penyedia jasa logistik untuk toko online, gitu ya. Mungkin ini lebih paling mengena. Probably, account yang Anda handle, atau perusahaan aplikasi online yang Anda handle, seperti misal, Anda seorang manager, solution manager dari JNE Logistik. JNE menawarkan jasa pengangkutan pada Tokopedia. Lalu Tokopedia bilang, oke, gue punya jutaan seller dan gue punya ratusan juta customer tersebar di seluruh Indonesia. Dalam satu hari, lu pada kudumu bisa deliver 9.000 sampai 10.000 parcel dalam sehari. Pick up ini 10.000 parcel, lalu kirimkan ke customer-customer pembelinya. Kita nggak tahu sellernya di mana, kita nggak tahu customernya di mana, kita mau persiapkan jaringan kita seperti apa. Ya kalau kita bicaranya, oke. Ketika saya berbisnis di logistik konvensional, saya tahu ketika saya menjual jasa pengangkutan kontainer kapal, bahwa customer saya letaknya ada di kawasan pier. Customer saya yang di pier 2 perusahaan akan selalu mengirim ikut shipping schedule pada hari Jumat. Shipping schedule Jumat dan rutenya kalau nggak ke Amerika, ya ke Jepang. Banyaknya kontainer, paling 5 teus, paling 6 teus. Ya udah, saya nyediakan 6 teus saja setiap minggu yang ready untuk shipping di hari Jumat. Ketika saya adalah JNE yang menjual ke Tokopedia, saya harus menyediakan van berapa ratus, di kota apa, yang tujuannya ke kota mana, saya nggak tahu. Karena nggak ada forecast-nya yang seperti ini. Anda tahu ketika Anda beli di toko online, sekonyong-konyong terjadinya transaksi. Anda lihat barangnya, cocok, pilih, check out, pay, lalu minta dikirim. Di situ pula JNE akan mendapatkan transmisi data API dari Tokopedia untuk lakukan pick-up-nya. Mana dia tahu van-nya cukup atau enggak pada jam itu, hari itu, di kota itu, untuk melakukan pick-up di customer yang, di seller yang ini. Gitu. Jadi ini salah satu challenge-nya. Lalu challenge dari service level. Sekarang udah nggak ada ceritanya bahwa oh kita delivery-nya 4 hari, 5 hari. Dulu mungkin acceptable. Sekarang yang namanya yakin esok sampai atau oke, JNE yes gitu. Itu udah mainnya 1 hari, 2 hari. And you know, Jakarta ke Surabaya sebelum COVID paling 19.000 ongkos kirimnya. Untuk melakukan pekerjaan yang mengirim hanya dalam 2 hari harus sudah sampai pintunya customer, dibayar cuma 19.000. But it's still making money. You know why? Because the business is upscaling. Tokopedia is tendering just a whole lot of packages yang harus mereka kirimkan, dan kalau di multiply by the profit margin menjadi sangat besar, walaupun dia hanya menagih mungkin sekitar 19.000, 20.000 gitu ya. Tantangan berikutnya adalah ketika Anda harus
sebagai jasa logistik menagihkan COD, alias orangnya beli tapi nggak bayar dulu ke Tokopedia-nya. Nanti waktu dikirim sama kurirnya kita bayar sekalian ongkirnya, sekalian harga barangnya. Jadi ketika harus melakukan COD, Anda pegang risiko. Risiko apa? Nih duit harus disetorkan ke Tokopedia-nya atau ke aplikasinya gitu. Artinya itu ada faktor risiko di mana seandainya terjadi kecurangan. Ridernya sudah kirim barang, collect COD, tapi COD-nya nggak disetor. Sebagai perusahaan, Anda sebagai JNE harus sudah melihat risiko itu. Sekali lagi, itu juga kita nggak tahu besarnya berapa. Gitu. Bisa satu hari kita kehilangan duit berapa ratus juta, bisa satu hari kita nggak kehilangan duit sama sekali. Gitu kan. Dan kita, seperti saya paparkan tadi, kita nggak tahu di mana pick-up-nya hingga order masuk melalui API kita. Salah satu leverage teknologi yang saya saat ini kendalikan di Zalora adalah API, Application Programmable Interface, yaitu satu layer tengah yang satu program ya sebetulnya yang berbicara antara sistem utamanya perusahaan kita Zalora dan yang berbicara dengan sistem utamanya perusahaan pengiriman. Di tengah ini layernya dia akan mentranslate bahasa yang digunakan oleh platformnya si seller, si marketplace, dan platformnya si 3PL atau logistics service partner. Di sini kita create ordernya. Sudah nggak ada zamannya Anda datang ke kantornya JNE ngisi form mau dikirim kemana, alamatnya mana, terlalu lama. Yang ada adalah ketika Anda belanja di toko online, Anda check out, data Anda yang Anda sudah isi, address-nya itu, akan langsung dikirim bersama dengan data penjualannya, barang apa yang harus dikirim, langsung ke database-nya JNE melalui API itu. Gitu. Jadi ini industri yang sangat kompetitif. Semua, bahkan sampai pemain terkecil yang paling baru pun yang saya tahu kayak Paxel, kemudian si Cepat gitu. Namanya memang baru emerge, tapi mereka sudah punya API yang sangat mumpuni. Jadi orang create order sama mereka hitungannya bukan menit, tapi millisecond. 1000 millisecond. It's not even 1 second. Ordernya udah ke-create dan mungkin langsung masuk ke handset kurirnya gitu. Jadi kurirnya pun langsung tahu, oh kita harus pick up di sini, di sana. Gitu. Because of this, sebagai pekerja yang bergerak di bidang logistik, mungkin namanya bukan work-life balance lagi karena rapid. Banyak sekali order yang harus di-handle gitu dan masalah yang harus diselesaikan. Jumlah parcel yang di-handle pun begitu puluhan ribu. It's not work-life balance anymore. It's going to be work-life integration. Kumpulkan aja, campurkan aja antara kehidupan dan pekerjaanmu. Kan bisa aja di tengah malam ada masalah paket dalam jumlah besar yang harus Anda handle gitu. But that's life. Itulah bisnis logistik. Gitu. Justru heroiknya ada di sana dan ini sangat romantis bagi saya terus terang. Dan semua itu dalam kondisi di mana Anda harus manage yang namanya hyper-connected. Hyper-connected itu bayangkan gini deh, kalau saya cepat ke menganalogikan. Kalau Anda nonton Marvel, Spider-Man punya jejaring gitu. Ya udah itu hyperkoneksi. Apanya sih hyper-connected? Setiap node atau titik di dalam satu jaringan logistik harus saling terkoneksi. Kenapa? Ya itu tadi. Banyak sekali customer yang ada di mana-mana, seller di mana-mana, buyer di mana-mana, dan kita nggak pernah tahu resource seperti apa yang harus kita deploy di satu tempat, di masa jam berapa, di hari apa, berapa banyak resource-nya gitu. Jadi you have to be hyper connected. Ilustrasinya begini aja. Karena ada macam-macam kan, ada yang pengiriman, ada yang direct dari sellernya, ada yang dari gudang, ada yang dari basically seller atau gudang dropshipping atau datang dari gudang Anda sendiri gitu. Jadi konsep hub and spoke, kalau Anda pernah pelajari dalam ilmu distribusi, sangat berguna, tapi replikasinya sangat tinggi. Gitu. Scaling up. Seperti ini, sellernya ada di mana-mana, customer-nya ada di mana-mana. Kalau saya tarik satu garis dari seller H misalnya ke area timur, kemudian ke Bali, ke Jawa Timur, lalu ke Makassar, ke Sulawesi Utara, dan semua sisi Papua misalnya, nggak ada masalah. Tapi ketika saya lakukan hal yang sama, saya tarik garis dari setiap seller ke setiap potensi customer yang ada, ini layar warnanya hitam nanti, gitu ya, nggak bisa dilihat lagi. Itu hyper connection. Dan itu yang di-provide oleh jejaring bisnis logistik. Anda artinya apa? Anda punya agen di mana-mana atau Anda punya cabang sendiri di mana-mana, syukur-syukur kalau modalnya gede dan uangnya banyak, Anda punya cabang sendiri di mana-mana gitu. Tapi biasanya yang terjadi adalah yang saya lihat keagenan gitu. Jadi mungkin JNE tidak bisa menangani sisi timur Indonesia misalnya, sebetulnya bisa tapi ini misalnya aja. Tapi mereka bermitra dengan agen pengiriman lain yang khusus jagoan nih di wilayah timur atau di Papua gitu misalnya. Basically you have to blanket or you just cover all the map with your network.
Dan dari sisi cara kita bekerja, sumber daya manusianya, ini sudah zamannya kolaborasi. Kalau kita dulu melihat bahwa kita bekerja seperti silo atau lumbung, di mana ini lumbungnya CS, ngurusin customer, lu doang aja deh, gue nggak ikut-ikutan. Kalau sales, gue cuma bagian berdagang, gue nggak mau ngurusin customer atau gue nggak mau ngurusin operasional. Finance, gue cuma mau ngurusin duit, nggak mau ngurusin yang lain. Semua bergerak sesuai lumbungnya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang hanya satu yang kita kejar, customer experience. Kenapa? Karena customer experience ini adalah salah satu tolok ukur utama, kalau bukan satu-satunya yang paling diakuin gitu ya. Ada beberapa yang lain gitu, tapi memang kalau di e-commerce yang kita lihat customer experience-nya gitu. Customer experience diukur dari mana? Dari pertama Anda melihat iklannya toko online itu, ketika Anda lagi slide di story Instagram gitu, kemudian dia tahu-tahu muncul tuh planetsportasia.com gitu misalnya. Anda klik, titik itu dimulai customer journey Anda dengan planetsports.com. Anda klik itu, masuk ke websitenya Planet Sport, search bar-nya seperti apa, apakah produknya mudah ditemukan, apakah produknya harganya mahal, di situ semua ada sumbangsi tim sales-nya, ada sumbangsi tim designer front end-nya, di situ ada sumbangsi logistiknya. Nanti akan saya tunjukkan di mana sumbangsi logistiknya. Itu artinya apa? Semua orang ini yang namanya semua lumbung ini sudah ngeruduk customer-nya dari pertama kali dia memulai customer journey-nya terhadap website atau e-commerce, terhadap aplikasi itu sendiri gitu. Jadi sudah menjadi kolaboratif timnya gitu, dari berbagai departemen yang mengejar OKR atau objektif key result. Kalau dulu kita sebutnya KPI atau KPI, Key Performance Indicator gitu. Apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Saat ini lebih ke OKR. Objektifnya apa yang mau dicapai, key result-nya mau dicapai apa, lalu nanti di akhir tahun diukur. Jadi seperti perbaikan berkelanjutan mereka gitu untuk target setting-nya. Diukur dari pertama kali customer melakukan interface dengan aplikasinya hingga post purchase. Setelah melakukan pembelian, yaitu pengiriman, sampai bahkan kalau ada kerusakan harus dikembalikan. Semua lumbung ini ngeruduk bareng gitu. Jadi sudah kolaboratif, nggak bisa kerjaanmu, kerjaan gue. Dan ukurannya apa sih customer experience itu? Ini saya kenalkan yang namanya NPS. Mungkin Anda pernah dengar, Net Promoter Score. Net Promoter Score itu lebih ke gini, berapa banyak customer yang berpendapat mempromosikan, oh ini bagus nih barangnya, oh ya puas banget, makasih ya kan, besok beli lagi. Ya itulah pokoknya. Mereka itu yang promoter-promoternya. Tapi ada juga nih yang ngomong, wah jelek banget, packingnya jelek, rusak, kirimannya lama, dan lain-lain gitu. Adalah detraktor. Gitu. Nah, Net Promoter Score itu adalah promoter-promoter ini, indeks angka promoter-promoternya, prosentasenya dikurangi dengan prosentase detraktor. Di situ ketemu NPS. Satu kinerja perusahaan diukur dari NPS yang tinggi, tanpa melihat yang pasifnya. Gitu. Makanya ketika orang melakukan NPS survei, NPS ini berbasis survei. Gitu. Ketika Anda melakukan NPS survei, Anda berusaha menarik pasifnya ke arah promoternya. Kalau bisa memperbaiki situasi dengan yang para detraktor ini dan membalik opininya menjadi promoter. Gitu. Jadi ini kerjaan yang sangat berat yang harus digeruduk bareng sama semua silo-silo yang ada di sana tadi yang saya gambarkan. Satu best practice yang dilakukan memang satu tadi yaitu geruduk bareng, kemudian kebijakan organisasinya, bagaimana mereka bekerja, bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya, tapi at the top of their mind actually. The nature is that everyone is going to pursue the same OKR and the same NPS index. Best in class untuk SPS yang saya tahu kalau untuk di bisnis FMCG, setahu saya Unilever, P&G, NPS score mereka ada di kisaran 80%, sekitar itu. Saya belum pernah tahu yang namanya NPS 100% kecuali surveinya direkayasa gitu. But for Zalora, tempat saya bekerja, kategorinya masuk ke bisnis teknologi gitu ya, teknologi yang menjual fashion. NPS kami ada di 70 plus gitu. Dan kita termasuk best in class untuk perusahaan teknologi yang menjual fashion. Bolehlah diadu sama H&M, bolehlah diadu sama beberapa brand nomor satu yang lain yang saya rasa brand-brand ini pun bahkan minta jualan di platform kami dibanding jualan sendiri karena mereka lebih nggak mampu mungkin untuk ngejar NPS score-nya. I don't know, tapi seperti itu kondisinya. Jadi best in class-nya seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau Anda melihat yang seperti ini, tolong
dinilai yang baik aplikasinya, jangan menyumpah serapain aplikasinya, kasih bintang yang banyak gitu. Ini apa? Ya ini loh NPS. Ini yang bintangnya banyak, ngomongnya baik, ini masuknya hijau gitu. Nanti yang bintangnya sedikit masuknya ke yang merah gitu. Jadi kalau Anda merate sebuah aplikasi di Play Store, apalagi kalau misalnya aplikasinya bikinan teman Anda, kemudian dia suggest untuk rate, please di rate untuk meningkatkan NPS-nya bisnis Anda itu. Dan bagaimana logistik bisa mendrive customer experience. Yang tadi saya bilang, customer experience dimulai dari titik pertama kali customer deal dengan, atau belum deal bahkan, masih melihat aplikasi Anda, melihat e-commerce Anda, dan di mana logistik bisa mendrive. Bahkan dari awal. Saya akan contoh dari Tokopedia, tokonya Decathlon ini. Perannya logistik sebelah mana sih? Ini loh saya highlight warna kuning. Logistik, tim, Departemen Logistik harus sudah bisa mencanangkan bahwa, hey, saya bisa kirim ke Jakarta Barat dari sellernya ini. Seller Decathlon ini ada di Alam Sutra, by the way, di Tangerang. Dan dia punya jejaringnya untuk mengirim dari Tangerang ke Jakarta Barat. Ini sumbangsinya tim logistik. Untuk akhirnya kita di front end, di shopnya, kita bisa tampilkan bahwa dari Alam Sutra ke Jakarta Barat, gua bisa kirim. Harganya mulai dari sekian. Gitu. Ini udah customer journey-nya dimulai dari sisi logistiknya bahkan dari depan gitu. Jadi logistik nggak melulu urusan gue cuma waktu udah jadi pengiriman, lainnya udah urusan yang lain itu nggak bisa begitu gitu. Jadi di sini. Lalu contoh yang lain, ketika saya check out, tim logistik memberi sumbangsi bahwa hey, kita bisa pakai instant delivery-nya Grab loh. Dan kita list di sini, hey, kita bisa pakai next day atau one day-nya JNE misalnya, dan yang akan kita list di sini harganya, listnya gitu. Jadi ini memberikan tambahan opsi bagi customer yang ketika dia mau check out untuk memilih pengirimannya. Jadi gini, kalau saya sebagai shopper, tempatkan diri Anda sebagai shopper, walaupun mungkin Anda adalah pelaku logistiknya di perusahaan ini. Gitu. Tempatkan diri Anda sebagai shopper. Anda convenient nggak sih check out kalau yang ada hanya pengiriman regulernya 2-4 hari, walaupun murah banget gitu ya, tapi barangnya Anda udah kepingin banget. Contohnya saya, barang yang value-nya seperti ini, Bandai Gundam, karena saya suka bikin Gundam model gitu. Jadi bagi saya ini barangnya langka dan barangnya memenuhi kebutuhan saya untuk stress release banget di hari Sabtu ketika Senin sampai Jumat saya udah kerja keras kayak begitu. Dan saya pingin ini Sabtu pagi nyampe di rumah gitu ya. Ketika saya transaksi di hari Jumat saya nggak mau pilih yang reguler doang gini. Kalau Tokopedia-nya nggak menyarankan service yang lain seperti next day-nya atau instannya, saya nggak beli. Mendingan cari seller yang lain atau pakai aplikasi yang lain yang bisa kirim buat gue hari Sabtu gitu misalnya. Jadi keputusan customer untuk melakukan pembelian atau tidak yang paling kritis itu ketika di page checkout seperti ini. Memilih barangnya, memilih pengirimannya, melakukan pembayaran. Di sini error rate-nya sangat tinggi di hampir seluruh toko online, nyaris di seluruh dunia, tapi mungkin saya katakan di Indonesia aja. Orang batal beli itu ada di checkout page-nya ini. Jadi ketika semua informasinya terutama pengiriman tidak mumpuni, orang nggak beli. Gitu. Clear? Lanjutkan. Seperti ini misalnya gitu. Ketika Anda punya kapabilitas logistik yang baik, Anda terintegrasi dengan Google Location Service untuk mendukung logistik Anda bisa minta customer Anda untuk ngepin alamat dia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan transmisi API, create order dari toko online kita, ketika customer sudah check out, dikirim ke sistemnya 3PL yang dalam millisecond saya ceritakan tadi, kalau alamatnya lengkap sama ada posisi geolocation, longitude-nya, latitude-nya gitu, maka itu akan lebih mempermudah pengirimannya, mempermudah pickup bagi 3PL-nya. Dan di sini letak penghematannya. 3PL atau bisnis jasa logistik, ketika dia dapat order harus pick up di PTA, alamatnya di Gresik, jalan ini gitu misalnya, untuk dikirim ke Jakarta. Lalu dia datang ke PTA-nya, tiba-tiba alamatnya nggak benar. Ternyata alamatnya bukan di Gresik yang sebelah sini, tapi Gresik yang sebelah sana nih, misalnya di kecamatan yang lain di Gresik gitu. Attempt dari 3PL ini atau usaha 3PL, usaha penyedia logistik ini untuk datang ke alamat yang pertama yang keliru itu tadi, itu ditagihkan ke Tokopedia-nya. Gitu. Artinya apa? Ketika ada banyak attempt yang fail, itu cost. Fail lagi, cost gitu. Jadi selain membantu di customer experience, expertise atau teknologi advanced technology enablement oleh sebuah tim logistik itu sangat penting juga di sisi cost-nya.
spesifik tentang Net Promoter Score untuk last mile delivery service atau untuk pengiriman, ini yang mau saya highlight itu ya, karena indeksnya tidak terlalu bagus sejujurnya untuk beberapa negara utama. Anda bisa lihat sendiri bahkan ada yang negatif gitu ya, karena banyakkan defraktornya gitu. Mungkin karena beberapa hal seperti saya akan kembali ke slide yang sebelumnya, seperti mungkin mereka nggak punya teknologi yang advance untuk menunjuk ke customer-nya bahwa, hey, ini lokasimu sebelah mana, tunjuk yang benar supaya kurir kita nggak salah. Atau mungkin mereka tidak menawarkan cukup banyak delivery option atau opsi pengiriman yang seperti ini, atau mungkin malah mereka juga tidak bisa menunjukkan coverage areanya. Gitu. Jadi tidak membawa customer experience yang baik dan net promoter score-nya pun rendah. Artinya apa? Kendati net promoter score sebuah best in class bisa saja tinggi, seperti Unilever atau P&G yang tadi saya sampaikan. Mungkin NPS mereka 80, tapi across the globe, across the KPI, net promoter score khusus untuk aspek logistik itu tidak tinggi. Gitu. Performa logistik itu memang masih secara global mengalami tantangan yang sangat berat, yaitu tadi karena hyperconnection-nya dan resource yang harus di-deploy. Gitu. So, ini saya nggak katakan sebagai challenge, ini sebagai peluang gitu. Jadi it's a place to grow untuk insan logistik, terutama bagi the new graduates, gitu ya. Sedikit tips sebelum kita wrap up, gitu ya, dan memulai dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa kompetensi yang bisa saya sarankan untuk di bidang logistik, bahwa Anda harus punya atensi yang tinggi pada cooperativeness, yaitu bekerja sama dengan silo atau lumbung-lumbung yang lain. Bayangkan kalau Anda adalah seorang customer person saat ini gitu. Logistik tidak lagi dikatakan sebagai bahwa urusan gue cuma ngangkut gitu. Enggak. Anda sekarang harus berpikir walaupun Anda ngurusi pengangkutannya, tapi apa kata customer ketika Anda melakukan titik-titik apapun itu gitu. Anda mau slacking off, mau tidak melakukan pick up pada hari ini, maka gimana pikiran customer? Anda mau deploy lebih banyak resources untuk melakukan pick up hari ini, maka apa yang akan dipikirkan customer? Gitu. Jadi, try to think from the customer perspective or be in the customer shoes. Yang kedua adalah riding the wave, atau jangan panik, ikutin arusnya. Gitu ya. Karena sekarang itu pekerjaan di bidang logistik bukan hanya semburat, carut-marut, tapi semburat level VUCA. Gitu ya. Banyak sekali tool yang kita pelajari. Bahkan saya pun mempelajari ketika saya kuliah di teknik industri di TS dulu. Beberapa tool-tool forecasting gitu, ada beberapa metode, bahkan ada bukunya sendiri yang business forecasting-nya tebel, ratusan halaman isinya forecasting doang. Gitu. Ya bisa dipakai, saya nggak katakan itu nggak bisa dipakai gitu, tapi environment-nya atau variabel-variabel yang mempengaruhi forecasting dari sisi eksternal itu menjadi jauh lebih banyak dan mungkin akan jauh lebih sulit untuk melakukan forecasting. Best in class custom companies, e-commerce companies, bahkan melakukan forecasting 6x6 istilahnya. Dan ini dilakukan oleh semua orang, termasuk Tokopedia, Amazon, bahkan Zalora juga. 6x6 artinya kita hanya melihat 6 bulan yang lalu, data historis yang kita punya, dan kita hanya berani melakukan forecasting 6 bulan ke depan. Karena kalau terlalu panjang mungkin bisa terjadi lebih banyak simpangan, karena kalau terlalu pendek mungkin juga akan terlalu tidak bisa adaptif terhadap perubahan gitu. Apakah 6 bulan pendek? Kalau dari sudut pandang forecasting yang tradisional atau yang konvensional di zaman kita sekolah dulu, 6 bulan itu pendek, forecasting itu 1 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi kalau kita bicara isunya kontemporer, khususnya untuk e-commerce, 6 bulan itu tengah-tengah. Gitu. Kita mau lebih singkat, lebih aman malahan, kita mau lebih panjang, lebih jangan. Jadi ikuti arusnya dulu. Gagal itu selalu akan jadi pelajaran, karena itu e-commerce company tidak takut gagal, orangnya berani-berani. Dan Anda harus jago tech. Ya, jangan cuma ngerti ngangkut kontainer, spesifikasi kapal, spesifikasi truk, spesifikasi pesawat seperti saya gitu. Saya sedikit terlambat catch up myself with technology. Anda kudu tahu yang namanya XML coding, Anda kudu tahu yang namanya query database SQL, itu udah dead final. Udah nggak bisa diganti. Pelajarin itu saran saya gitu. Karena any technology inclined company, any technology related company yang berbisnis di bidang aplikasi atau apa, semuanya main data. Jadi kalau orang dulu katakan big data gitu, ya bagi saya big data itu overrated sih. Cuman
saya setuju bahwa datanya memang menjadi besar gitu. Jadi Anda harus tahu mengelola bagaimana lakukan data mining-nya, Anda gimana cara lakukan query di SQL database-nya server Anda gitu, dan bagaimana memindahkan data ini ke API-nya 3PL partner atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain gitu. Biasanya framework-nya XML kalau orang-orang bilang itu. So these two keywords in term of tag, XML, SQL, very handy. I will suggest you to just try to pick up some books or browse about it and read through. There are some YouTube authors that can actually help you understand all this. So yeah, analytical. Ya, dengan punya data, ya tentu Anda juga harus bisa leverage data itu gitu. Saya bukan di bidang data analisis, tapi saya tahu bahwa data analisis itu penting. Dan data analisis lebih underrated dibandingkan istilah big data sendiri yang menurut saya tadi overrated itu. Ya, analisis penting. Ketika Anda melakukan analisis, apalagi dengan jumlah data yang sebegitu besarnya dan pressure bisnis yang sebegitu besarnya juga, I suggest you just take one step back. Tenangkan diri, overwhelming mungkin datanya ada banyak, coba tenangkan diri, mundur satu langkah, pahamin pola datanya seperti apa. How might we leverage from the data set and make a good decision in the future? Gitu. Mungkin ada beberapa forecasting yang bisa Anda lakukan, cool, do it. Lalu coba Anda verifikasi, lakukan A/B testing. Gitu. Apakah variabel peubahnya ini betul-betul terpengaruh ketika variabel yang lain kita gerakkan atau tidak. Gitu. Dan itu bagaimana cara memvalidasi apakah sebuah data itu betul-betul berpengaruh ketika environment di luarnya itu kita engineer ya, atau kita mainkan. Gitu. Jangan ambil keputusan sebelum Anda betul-betul yakin. Gitu. Karena again, satu kehebatan dari bisnis konvensional atau perusahaan-perusahaan konvensional atau misalnya BUMN gitu adalah mereka mengambil keputusan dengan sangat baik. Dan ini adalah value yang sangat harus, menurut saya sangat penting untuk diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang contemporary atau yang e-commerce gitu. Karena rata-rata mereka anak-anak muda yang milenial mungkin yang umur di 30-an, 20 something gitu. Dan probably working in e-commerce or startup for the whole thing of their life. Mungkin mereka belum pernah bekerja di bidang yang konvensional gitu, sehingga these peoples when they are working in e-commerce companies, usually they make very quick action. But those action might not be the best or the most judged before action. So decision-nya sendiri harus matang gitu ya. Makanya kekuatan analytical itu yang saya sarankan sangat penting untuk menjawab tantangan dari scale up-nya industri ini gitu. And be a global citizen. Perusahaan-perusahaan e-commerce atau perusahaan-perusahaan aplikasi gitu ya, mereka tidak invest terlalu banyak di ruang kantor. Mereka nggak punya fixed cost. Paling-paling ya laptopnya gitu ya, yang jadi asetnya laptopnya. Kemana sisa uangnya yang lain? Jadi gaji Bapak dan Ibu. Perusahaan-perusahaan startup itu mereka fixed cost-nya rendah, uang modalnya rendah, tapi selebihnya uang investasi yang gede jadi gaji. Saya katakan, gaji startup jauh di atas gaji perusahaan konvensional. Jauh di atas. Untuk menarik, dan ini menjadi menarik bagi orang-orang yang duduk di belahan bumi yang lain, yang mungkin memiliki kekuatan ekonomi atau nilai tukar yang di atas Indonesia. Anda lihat sendiri perusahaan Gojek. Anda tahu itu programmernya mungkin duduknya nggak di Indonesia. Ya, di India paling banyak. Gitu. Ada yang dari China, ada yang dari Rusia. Dan kalau dari tempat saya bekerja sekarang mungkin malah banyakkan orang Eropanya gitu, orang-orang dari Jerman, orang-orang dari Slovakia, dari Prancis gitu. Kenapa? Because we can pay them. Uang modal kita larinya jadi gaji. Jadi so be a global citizen. Try to pick up your English. Kita kerja berbasis video call, internet, gitu. Jadi udah biasa banget. Dan apalagi ada COVID gitu ya, semuanya work from home. Jadi dinamika yang seperti ini akan menjadi nggak asing lagi. Kalau Anda masih asing dengan bicara dengan orang berkebangsaan lain, Anda masih kagok bahasa Inggrisnya gitu, anggap ini sama pentingnya dengan pick up the skill of SQL query dan XML database itu tadi. Gitu. Jadi ini sangat penting. Apa opportunities-nya? Ya, kalau memang challenges ketika kita upskill itu tadi terjadi ya, maka sebetulnya ada opportunity sangat besar bagi logistik, apalagi best in class untuk NPS-nya logistik masih sangat buruk di across the globe. Itu ada banyak sekali hal yang bisa diperbaiki sebagai angkatan kerja logistik yang baru. Gitu.
Saya share sedikit, mungkin kalau Anda mendengar kata logistik, perusahaan-perusahaan rujukan Anda gitu, saya nggak tahu perusahaan rujukan Anda yang Anda katakan sebagai perusahaan logistik yang baik gitu. Dulu waktu zaman saya bilang, oh Maersk Line, oh DHL, oh FedEx gitu ya. Ada beberapa yang sekarang sangat profitable, sangat kecil, tapi sangat berkembang, sangat profitable dan sangat disegani. Nama-namanya mungkin saya nggak tahu Anda pernah dengar atau enggak gitu. Tapi kita punya Ninja Van. Ninja Van hanya fokus di, gue nggak mau ngangkut first one day, gue nggak mau ngangkut on demand 3 jam, gue cuma ngangkut ekonomi yang 2 hari atau 3 hari. Dia masuk ke segmen itu Ninja Van gitu. Tapi package per day-nya 1 juta package. Keberadaannya Asia Tenggara aja nggak usah gede-gede, seperti DHL yang seluruh dunia, tapi package-nya nggak sampai 1 juta sehari. Atau mungkin DHL package-nya hanya sekitar 13-12 juta per minggu, padahal dia cover 200 negara. Sedangkan Ninja Van yang hanya cover Asia Tenggara, 1 juta package per hari. CEO-nya masih muda, milenial. Si Wenlai ini, kebetulan ya kenal sih. Gitu. Wenlai. Lalu ada Syed Ali, teman juga, pernah satu perusahaan. Mantan orang Salora juga kebetulan. Di sebelah kanan, perusahaan Janio. Berasal dari Singapura. Masih emerging, tapi karena konsep berbasis teknologinya dan orang-orangnya juga jagoan-jagoan logistik gitu yang masih muda-muda, dia berhasil dapatkan funding atau dari venture capital yang dari konon dari government juga, governmentnya Singapura gitu. Jadi yang menjadi menarik adalah kapabilitas cara bekerjanya yang berbasis teknologi. Lalu ada Foodpanda yang mengawali kiriman khusus makanan dan dia tidak merubah sampai sekarang, hanya makanan yang dia kirim. Belikan dari satu pedagang kaki lima, dikirim ke apartemen di mana gitu. Jadi juga salah satu yang sangat emerging. Lalu ada Lala Move dari Hong Kong, gitu ya. Kita lihat semua kompetensinya perusahaan ini. Kalau Anda sempat browsing dari LinkedIn, gitu, I suggest you join LinkedIn, di mana semua orang dari berbagai profesi bertemu dan do whatever yang profesional. I suggest you join LinkedIn. Sign up to LinkedIn, find these people. These are real people. Anda bisa lihat mereka masih muda, berbasis teknologi, perusahaan-perusahaannya. Do your due diligence, selidiki tentang perusahaan-perusahaan ini, Anda akan tahu apa yang saya maksud. Berbasis teknologi, gitu. And we call them also e-commerce. E-commerce in terms of the logistic services tentunya, gitu ya. So, sorry, saya sedikit 5 menit 5 menit melebihi waktu yang ditetapkan. Ya, itu paparan dari saya. Saya serahkan lagi pada moderator, pada Bu Luki. Kalau ada yang mau melakukan sesi tanya jawab, monggo diatur. Saya rasa nun sewu, saya kayaknya punya waktu sampai jam 10:05 gitu ya. Jadi mari kita lakukan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bisa saya dibantu untuk menjawab, mungkin saya yang nanya, mungkin juga dari hadirin gitu. Ada yang mau nanya, bisa saja saya punya jawabannya, bisa saya catat dulu, saya jawab kapan-kapan. Gitu. Tapi monggo, mari kita lakukan. Silakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sano untuk materinya. Benar-benar kalau bahasa gaulnya sekarang mantul, memang benar-benar luar biasa. Jadi saya rangkum sedikit Bapak ya. Jadi tentang e-commerce itu adalah peningkatan baik dari seluruh dunia maupun dari Asia Pasifik dengan Indonesia pengguna sebagai sosial media cukup besar, 160 juta, jadi cukup banyak sekali. Dan kita menghadapi tantangan upscale, omnichannel, dan uncertainty memang. Jadi bagaimana nanti tantangan bagi kita semua untuk bagaimana memikirkan bahwa tidak ada lagi berpikir tentang silo approach. Jadi lu gue itu sudah nggak ada lagi, karena yang dipentingkan di sini adalah suatu customer experience. Jadi memang ini, jadi tidak ada divisi ini khusus ini, tidak ada. Jadi memang kita mementingkan untuk customer experience. Terus dari Net Promoter Score, saya baru paham juga ternyata ini menyangkut banyak nyawa dari berbagai aplikasi ya. Jadi kalau kasih review memang harus, kalau memang puas benar-benar kita usahakan untuk memberi review yang baik gitu. Saya juga baru paham tentang ini. Jadi bagaimana peranan logistik untuk mendrive yang paling penting dalam
perusahaan seperti Zalora itu adalah mendrive customer experience. Betul. Memang customer experience itu sangat penting sekali, dan bagaimana logistik itu peranannya adalah dimulai dari customer itu check out, karena ini adalah keputusan paling kritis. Karena di sini menentukan baik ditentukan dari teknologinya, dari opsi pengirimannya juga, dan coverage area. Jadi memang ini keputusan paling penting dalam pembelian. Dan bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh generasi milenial bila ingin berkecimpung di dunia e-commerce. Luar biasa, saya juga baru mendapat pengetahuan baru tentang ini, bagaimana kita itu memang harus cooperate dengan dengan tim kita. Jadi bagaimana kita sudah tidak menggunakan lagi pakem silo approach itu. Terus bagaimana kita berani terhadap tantangan, ride the wave. Saya amazing juga baru tahu kalau memang kalau di e-commerce itu dia prediksinya 6 bulan. 6 by 6 ya. Ya, 6 by 6. Ya, berarti ini karena memang berhadapan dengan banyak ketidakpastian dan harus bisa menghandle data dan menganalisis data dengan baik. Itu yang paling penting, dan bagaimana kita harus bisa berkooperasi dengan orang dari berbagai negara yang berbeda, karena di sini kita dihadapkan pada suatu global citizen. Oke, terima kasih Pak Sano. Ini sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan dari chat. Oh, ada 2 pertanyaan ya. Ada 3. Cara saya melihat gimana Bu Luki? Saya biasanya pakai Zoom sih, jadi agak kaku nih kalau Google Meet. Di kolom chatnya kelihatan Bapak? Di kolom chat, atau mungkin saya mesti stop share dulu ya. Ya. Open audience tool. Oh, bukan ini Ada sepertinya. Saya mesti stop sharing dulu deh kayaknya ya. Ya, stop share dulu. Tuh hilang. Oke. Yap. Oke. Kita dari yang paling bawah atau paling atas nih, Bu? Dari paling bawah dulu, Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silahkan diketikkan teman-teman semua. Nanti pasti akan dijawab Pak Sano lewat DM. Selesai, Pak ya? Tapi ada komen-komen yang datang di jam yang lebih awal justru ada di atas. Apa kita dari atas saja? Yang lebih awal. Iya, dari atas saja. Ya. Oke. Dari Mas Randy Ilham. Zalora kan platform belanja online untuk produk fashion dan berbagai merek branded. Apakah produk yang dijual di Zalora disimpan? Oh, ini tanya tentang logistiknya Zalora. Mau nggak Pak Sano? Ya, saya langsung jawab pertanyaan dari saudara Randy Ilham Zinedine Sidon. Oh enggak, ya dikasih nama sama orang tua aja sampai Zinedine aja, nggak boleh saya ganti-ganti. Bagus namanya, Mas. Oke, jaringan logistik dari Zalora seperti apa? Jaringan logistik dari Zalora mendekati hyper-connected, mendekati. Gitu. Kenapa mendekati? Karena dengan kenyataan bahwa customer utamanya itu paling banyak di Greater Jakarta atau Jabodetabek. Sellernya juga kita konsentrasikan di Jabodetabek. Ya, kita onboardkan beberapa seller yang ada di kota lain seperti di Bali, di Surabaya, Semarang, Makassar, kota-kota besar aja. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak seller yang terpencar di sana sini gitu ya, mungkin ongkirnya, biaya logistik yang harus dibayarkan oleh calon pembeli, ketika pembelinya ternyata duduk di Jakarta, menjadi besar kan kalau sellernya datang dari Makassar gitu. Jadi kita blanketingnya itu lebih di Greater Jakarta. Kita punya armada sendiri, Zalora Express, punya rider sekitar 60, tersebar di 4 hub di Jakarta, 1 hub di Margomulyo di Surabaya, dan ada hub-hub lain yang kita di kota-kota besar seperti Medan gitu. Paling cuma 1 hub, isinya 12 rider gitu. Itu jejaring logistiknya saat ini. Produk yang dijual oleh Zalora disimpan di warehouse milik Zalora, atau brand yang dijual Zalora mengirimkan Zalora terlebih dahulu dan kirim ke customer. Oke, jadi produk yang dijual itu ada 2 kalau Zalora. Basically Zalora itu punya warehouse sendiri, juga punya seller-seller gitu. Ketika sellernya sudah punya produk, bisa aja sellernya dorong produknya ke warehouse-nya Zalora, kemudian membayar handling fee, storage fee, lalu ketika ada pembelian atas produk itu, Zalora kirim dari warehouse-nya. Bisa begitu, atau kalau sellernya memang mau hemat gitu ya,
ya dia kirim dari pintunya dia sendiri gitu. Jadi combine antara dari warehouse atau dari sellernya langsung yang mengirimkan. Semoga ini bisa menjawab. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya atau gimana Bu Luki? Ya, monggo Pak Sano, langsung aja. Ya, dari Mas Muhammad Arif Manyar. Kenapa bisa terjadi tarifnya berbeda di antara beberapa jasa pengiriman? Apa itu disebabkan perbedaan besaran keuntungannya diambil atau karena hal lain? Saya sampai sini, saya pisah dulu pertanyaannya. Sampai yang sini, saya katakan ya, saya setuju. Besaran keuntungannya diambil mungkin bisa berbeda, atau dua, rekanan pengangkutan yang mereka pakai beda. Harganya juga beda. Gitu. Jadi misalnya gini, JNE, untuk dia mengangkut dari Jakarta ke Surabaya, rekanan pengangkutan udaranya adalah dia pakai Garuda. Garuda mungkin men-charge JNE 1 kilo 30.000 perak, misalnya begitu, untuk konsolidasi kargonya. Jadi JNE melakukan beberapa pick up, dapat ratusan kiriman dari Jakarta, kemudian dibundle jadi satu, dikarungin jadi satu, dikirim ke Surabaya, pakai Garuda. Gitu. Jadi mungkin Garudanya nagihnya lebih mahal, sedangkan misalnya JNT, gitu, dia kerjasamanya mungkin dengan maskapai yang lain, atau bahkan dia punya deal dengan Garuda juga, tapi yang harganya lebih murah. Kenapa kok bisa dealnya beda satu maskapai dengan beberapa perusahaan logistik? Ya karena perusahaan-perusahaan logistik itu mungkin memberikan sumbangsi muatan yang lebih banyak, jadi dapat diskon lebih banyak juga gitu. Dan semua faktor ini itu yang mempengaruhi shipping fee-nya gitu, ongkos pengirimannya. Saya akan jalan ke pertanyaan B dari Mas Muhammad Afif ya, dan anehnya lagi datangnya parcel tidak jauh beda di antara mereka meskipun estimasi yang mereka tetapkan berbeda. Iya, yang namanya estimasi itu kan bahasa pemasaran ya gitu. Mungkin dari pihak marketingnya mungkin mau mengatakan bahwa setelah dia berbicara dengan tim operasional logistiknya, hey guys, kalau kalian kirim Jakarta ke Surabaya gitu dalam moda standar, how many days? Oke, 4-5 days, 4 atau 5 hari. Dan oke, sebagai orang marketing, saya akan melihat risikonya. Biasanya tim operasional ini juga miss nih, mengatakan 4 atau 5 hari, paling-paling ngirimnya 7 hari. Kejadiannya 20%. Atau mungkin kejadian 60% gitu. Oke, mungkin di front end saya katakan bahwa lama pengiriman saya 6 hari deh gitu, atau 7 hari gitu, jaga-jaga. Kenyataannya kenapa mereka bisa datangnya nggak beda-beda jauh? Karena sebetulnya mereka kan kompetitif. Mereka kompetisi antara JNE, JNT, Tiki. Mereka kan intip-intipan. Mereka pakai maskapai apa sih, yang terbangnya jam berapa sih, biayanya berapa sih, gitu, ditiru, gitu. Jadi mereka intip-intipan, pada akhirnya ya datangnya nggak beda-beda jauh waktunya, gitu. So, ya, kalau yang saya lihat sih, itu variabel eksternalnya yang menyebabkan kenapa bisa begitu. Saya akan gerak ke pertanyaan berikut dari Mas Arendi Yusuf. Selamat pagi, saya ingin tahu bagaimana maksimalkan titik-titik koneksi dimiliki setiap perusahaan jasa logistik. Karena ada perusahaan logistik yang memiliki banyak titik koneksi tapi tidak bisa memanfaatkan seperti PT Pos Indonesia. Dengan segala hormat pada BUMN yang ini, saya sangat menghormati BUMN ini, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Arendi. Ya, bagaimana cara memaksimalkan titik-titik yang ada di setiap perusahaan jasa logistik? Combine, Mas, kalau saya sarankan gitu ya. Mungkin bukan jawaban yang terbaik karena ada beberapa hal dan tergantung pada environment bisnisnya gitu. Tapi kalau menurut saya mendingan combine. Ketika Anda misalnya buka satu cabang atau titik logistik gitu ya, dengan segala sumber dayanya, ada invest van, invest rider, invest whatever di situ, sorting center, warehouse dan sebagainya. Pahami, Anda mau grab opportunity pengiriman dari mana ke mana sebetulnya gitu loh. Kalau Anda memang mau fokus di Greater Jakarta atau Jabodetabek gitu aja. Kenapa mesti buka hub atau titik logistik atau ya, kenapa mesti buka hub di Surabaya misalnya? Kalau Anda bukan mau fokus ke sana gitu. Atau kalau Anda udah kadung bikin banyak sekali titik logistik yang argumeter dalam tanda kutip argumeter atau membayar gaji karyawan yang ada di hub sana, membayar biaya operasional di hub sana, sedangkan hub itu tidak selalu ramai gitu. Ketika itu terjadi, Anda lakukan itu namanya data mining terhadap historical sales. Penjualan Anda sebetulnya dari rute mana ke mana sih gitu. Lalu kita pegang rute-rute itu. Misalnya Anda lihat, oh oke, ternyata paling besar adalah dari Bogor sampai Jakarta Pusat. Dah itu aja. Kembangkan, cari seller-seller di Bogor, cari seller-seller di Jakarta Pusat. Bikin promo untuk kawasan Bogor, bikin promo untuk kawasan Jakarta Pusat. Kuatkan density-nya antara dua titik ini. Lalu tutup cabang Surabaya. Kalau saya gitu. Jadi itu cara memaksimalkan. Anda jangan demand, jangan real order driven, Anda drive the demand.
gitu. Create itu marketnya antara satu pasangan kota mana dan kota mana. Jadikan itu kalau di bisnis pengangkutan konvensional namanya trade lane, trade lane, power lane gitu. Jadi ini adalah tulang punggung Anda untuk hidup. Perusahaan Anda hidup harus dari 70%-nya datang dari trade lane ini. Lalu Anda nanti perkuat replikasi dengan trade lane yang lain gitu. So ya ini satu tips dari saya sih kalau terkait blending antara operasional dengan sales. Semoga menjawab pas R&D, tapi saya sepakat sama yang PT Pos tadi. Pertanyaan dari Bu Maita Asrining. Oke, selamat pagi. Saya mau tanya pengalaman bekerja di berbagai perusahaan logistik, layanan paling terbaik dari masing-masing perusahaan itu seperti apa, dan perbedaan apa saja yang menjadi value added dari masing-masing perusahaan. Oke, kalau saya lihat benang merahnya dari yang semua tempat yang saya pernah pelajari, pernah saya tergeluti ya, saya pernah bekerja di beberapa bisnis kurir 3PL internasional gitu. Dari dulu sampai sekarang, kompetensi yang ditunjukkan atau value added yang paling nampak adalah customer experience, customer service-nya, customer satisfaction-nya. Semuanya itu inclining toward the customer satisfaction. It doesn't really matter ketika Anda mengatakan bahwa, oh saya bisa kirim dalam 4 hari. Kenyataannya paket Anda datang pada hari keempat atau malam harinya, atau hari kelimanya gitu. It doesn't really matter. As long as Anda sebagai pihak pengangkut tahu bahwa, oh ini dikirim dari customer terbesar saya, namanya Bu Maita, PT Maita gitu misalnya. Customer terbesar saya, lalu dia berpotensi delay. Saya tahu di tengah jalan ada keterlambatan pesawat waktu berangkat. Yang saya lakukan adalah, oke, saya nggak bisa menghindari delay-nya, pasti delay ini, gitu. Bu Maita pasti marah-marah. Maka saya akan beritahukan ke PT Maita ini bahwa, maaf, package yang Anda kirim kemarin mungkin berpotensi delay. By the way, bisa nggak bilang sama pembeli Anda bahwa paketnya mungkin delay karena gara-gara kami, gitu misalnya. So, setidaknya, PT Maitanya ini sendiri tidak akan dapat klaim dari penerimanya karena kita sudah beritahukan di muka bahwa hey, at least I'm telling you that it's going to be delayed, I'm sorry gitu. Ini udah bagian dari customer experience gitu. Jadi benang merah saya lihat dari dulu sampai sekarang semuanya customer experience. Human touch nggak bisa dijauhkan dari operasional. Value added yang saya rasa paling dominan terjadi. Pertanyaan berikut dari Mas Dwi Aji Setiawan. Ini yang Mas Aji bukan sih? Yang IPK-nya 4, sekian itu ya? Oke, tidak semua tech company mengalami penurunan transaksi. Let's say e-commerce industry, groceries. Yap, saya sepakat. Groceries kayak FMCG kan, malah ratusan persen. Ya, yang ini saya setuju. Maksud saya brick and mortar fashion retailer. Mungkin tadi saya kurang jelas gitu. Tapi saya melihat bahwa memang FMCG sangat booming. Yang saya tahu pabrik apa tuh ya, Indolacto ya kalau yang di Pasuruan itu bahkan sampai kehabisan bahan karena orang belanja susu sudah online gitu. Dan salah satu yang jadi survival-nya Zalora adalah kita sempat jualan susu formula, kita sempat jualan beberapa produk essential yang masuknya ke ranah FMCG gitu ya. Jadi itu membantu kategori gini, perdagangan di kategori itu meningkat gitu sehingga itu yang membantu di kondisi COVID yang seperti ini gitu. Mulai dari first mile to last mile delivery, saya sepakat value added logistik yang harus di-improve pada tech company startup, mengingat juga dengan kondisi ke depan. Value added-nya logistik. Sekarang kalau kondisinya VUCA ditambah COVID gitu ya, value added-nya yang paling dibutuhkan saya rasa saat ini adalah good judgment. Tuh. Jadi to be the most analytical version of ourselves, make good decisions, jangan kesusu expand mungkin ya gitu ya. It's basically cost control semuanya saat ini gitu. Kalau terkait dengan COVID-nya secara spesifik COVID-nya. Tapi kalau kita nanti udah lepas dari COVID-nya, VUCA-nya nggak hilang kan gitu. Ya di beberapa tips yang saya sampaikan tadi, just try to ride the wave, pelajari dari semua downfall kita, di mana improvement point yang harus kita lihat, lalu be data inclined, try to be as seperti saya sampaikan tadi, the most analytical version of ourselves. Ya, saya sedikit, bukan sedikit sih, mungkin nggak banyak bisa menambahkan, karena pada bagian pertama dari pertanyaan Mas Aji tadi saya sepakat itu. Oke, untuk presensinya, kirim grup di sini. Saya nggak tahu grup yang mana, tapi sudah saya kirimkan ke Bu Luki, mungkin nanti saya boleh minta tolong Bu Luki untuk membantu share.
linknya. Oh, presentasi atau presensi? Oh, ini bukan urusan saya kalau presensi. Sorry, presentasi tadi maksud saya. Pertanyaan dari Mas Ilham. Selamat pagi. Apa yang dilakukan untuk memaksimalkan pengangkutan di sektor laut? Memaksimalkan pengangkutan di sektor laut dengan segala hormat pada semua dosen yang ada, saya sarankan konsult dengan Bu Mimin. Saya sepakat beliau jago kalau urusan laut. Tapi gini, kalau menurut saya sektor laut gitu ya, sama aja. Kan kita kirimnya itu box ya, kontainer. Gitu. Jadi 1 TEU 20 feet, 2 TEU 40 feet, 1 TEU sendiri bisa masuk berapa CBM gitu misalnya. Ya Anda mesti bisa kira-kira dari Anda mengkonsolidasikan atau mengumpulkan beberapa kargo dari satu titik atau satu origin, berapa banyaknya CBM yang mesti diangkut, berapa yang Anda forecast CBM yang harus diangkut di masa depan gitu ya. Untuk kemudian Anda belanjakan atau Anda kulakkan kontainernya lalu diangkut ke port destinasinya gitu. Kenapa saya masih berani mengatakan Anda forecast aja lah bisa kok itu gitu. Karena e-commerce tidak terikat secara langsung dengan ocean freight. Sea freight atau ocean freight itu lebih banyak didominasi oleh yang non e-commerce atau produk-produk konvensional atau produk-produk keseharian yang dikirim atau produk-produk yang khas yang diangkut oleh bulog gitu. Jadi nggak ada produk e-commerce mau diangkut di kontainer laut karena terlalu lama. Sailing time-nya terlalu lama, dwelling time-nya terlalu lama, CY-nya terlalu lama, ngaruh di customer experience. Yang ada nanti kita komen nulis bahwa pengiriman terlalu lama kakak gitu ya. Jadi saya tidak akan menghubungkan kondisi VUCA-nya dengan volatility-nya ocean freight karena it's not really that volatile in terms of ocean freight. Kalau Anda lihat maskapai pelayaran lokal seperti Sala Pacific Indonesia Lines, Spill atau pelayaran-pelayaran asing nggak terlalu banyak terganggu kok dari sisi TEU-nya terkait dengan VUCA-nya, bukan terkait dengan COVID. Kalau terkait COVID semua terganggu, tapi terkait VUCA-nya not really, masih sama aja kok muatannya. Mas Aji belajar disebut IPK 5, kok nggak mau ngaku. Oke, pertanyaan dari Mas Ismail Ramadan. Selamat pagi, tanya dengan terjadi pandemik ini banyak pihak yang melakukan panic buying pada e-commerce. Bagaimana pengaruh panic buying terhadap inventory control barang di warehouse e-commerce? Oke, panic buying. Jadi gini, kalau saya ngerasa panic buying itu lumrah sih ya, gitu ya, karena orang panik. Ini wabah, kemungkinan apokaliptik, mendekati gejala-gejala kiamat mungkin, gitu ya. Jadi orang panik, gitu. Bagaimana dampaknya terhadap inventory control atau barang di warehouse e-commerce. Nah, ini tergantung e-commerce-nya ini jualan apa gitu. Karena kalau kita panic buying kita beli beras, susu, sabun, kertas toilet kalau di Hong Kong, Singapura gitu, saya nggak lihat hubungannya. Kecap gitu misalnya, gitu, bahan-bahan pokok lah gitu, itu yang dibeli. Kalau e-commerce-nya specializing di bahan-bahan pokok tadi ya akan terjadi shortage, pastinya begitu. Gitu. Tapi kalau e-commerce-nya sendiri bergerak di bidang fashion, ya panic buying karena orang menghabiskan uangnya untuk membeli kecap dibandingkan membeli celana jeans baru, yang ada malah inventory-nya membludak kalau di perusahaan fashion. Gitu. Jadi kausalitasnya mungkin berbeda, yang memberikan dampak pada inventory control-nya, tapi it really depends on the commodity yang kita bicarakan. Gitu. Kenapa kok bisa begitu ya? Mungkin ya karena ada sudden jump di demand-nya gitu ya. Biasanya kita forecast demand-nya ada di levelan 10, 20, 30 ribu piece SKU per hari. Lalu karena panic buying terjadi demand di 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu SKU per hari, di mana kemampuan produksinya dari pabriknya sendiri masih di level 30 ribu, belum di 300 ribu, otomatis terjadi shortage, ada bottleneck di mana-mana. Gitu. Nampaknya belum ada pertanyaan lebih lanjut. Saya serahkan semuanya. Saya izin menanyakan Bapak. Silakan. Karena ini sebagai karena saya itu dikasih kesempatan oleh Pak Sanu sampai fix jam 10, jadi pertanyaannya lebih ke secara global Bapak izin. Bagaimana kalau value added atau requirement yang diperlukan kalau kita mahasiswa atau kami juga sebagai dosen, bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk bila bekerja di bidang logistik? Kira-kira sebagai rangkuman dari acara ini gimana Bapak? Monggo. Maaf Bu, boleh diulangin, saya kurang nangkep pertanyaan intinya.
mungkin saya coba ulangin apa yang bisa disarankan apabila nanti bekerja di bidang logistik. Disarankan dalam hal pengembangan kompetensinya gitu mungkin, atau kompetensi apa yang harus dimiliki mungkin, apa maksudnya itu Bu pertanyaannya? Halo Bu Luki. Oke. Betul itu pertanyaannya ya. Oke. Tergantung Anda kalau nanti lulusan logistik ini mau berkiprah di bisnis yang lebih konvensional atau yang kontemporer gitu ya. Tapi secara umum logistik itu adalah kendati kita memiliki segala tool forecasting yang paling mumpuni, forecasting adalah forecasting. Selalu ada margin of error di situ gitu. Dan bahkan degree of forecasting error itu yang paling banyak tanda kutip menikmati atau yang paling menderita ketika terjadi error itu adalah pihak logistik gitu. Yang paling downstream yaitu sudah sisi pengirimannya atau sisi pengangkutan untuk pengadaannya itu logistik. So insan logistik yang saya bisa sampaikan adalah Anda akan bekerja sepanjang karir Anda di logistik dalam mode reaktif. Anda bisa menjadi proaktif, to be as analytical best version of you, but it only brings you that far. I mean, it not only, but it could bring you somewhere, but there will always be a certain degree of being reactive. Firefighting itu akan selalu ada di bisnis logistik. Itu. Firefighting dalam hal apa? Anda sudah perkirakan harusnya deploy 10 fan di area Jabodetabek, di area Bogor misalnya. 10 fan, sudah saya hitung ini. Ini sudah dari sisi my best analytic. Meleset, ternyata tetap butuhnya 20 fan. Ya mau apa lagi? Firefighting Anda. Angkat telepon rekanan, cari tambahan 10 fan lagi. Itu sisi firefighting yang saya maksud gitu. Dan to a certain degree yang namanya pekerjaan firefighting ini akan selalu mengiringi Anda selama berkarir di bidang logistik. Tidak ada yang namanya kita sudah analisis di depan enak tinggal duduk semuanya jalan otomatis, itu pabrik. Kalau Anda di jasa logistik apalagi ngurusin e-commerce, fukanya bikin Anda bukan mostly to some degree akan selalu lakukan firefighting sepanjang karir gitu. Kompetensi apa yang dibutuhkan ketika kita menghadapi firefighting ini? Saya selalu sampaikan sama teman-teman di angkatan 2015 dulu itu kalau ngisi di kelas adalah courage untuk make decision, keberanian untuk make decision, kedewasaan Anda dalam bertindak gitu. Jadi kita udah mau pulang, kita udah ditunggu sama anak istri di rumah, tiba-tiba dikabari sama supervisor kita bahwa Pak, fan-nya kurang 10 gitu. Greget banget rasanya itu udah delotok gitu rasanya, nggak bisa pulang, harus ngurusin beginian. Tapi ya itu telan kondisinya and make a courageous decision, bikin keputusan, telepon rekanan, selesaikan, firefight. Jadi ya kedewasaan sih kalau saya rasa as a whole gitu. Semoga menjawab Bu Luki. Bu Luki di mute deh kayaknya. Ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung DM ke Pak Sano, insya Allah dijawab. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, ini masih ada sesi foto bersama Bapak. Nanti saya serahkan ke MC. Terima kasih semua. Ya, saya sebagai moderator pamit dulu. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mbak Ayu. Terima kasih Bu Luki atas waktunya dan juga Pak Sarno atas materi yang sangat-sangat memberikan banyak ilmu terutama bagi saya juga yang masih buta dengan e-commerce, yang di bidang bisnis mungkin masih sedikit banget ya Pak ilmunya. Jadi hari ini banyak sekali ilmu yang didapat. Untuk selanjutnya Pak Sarno dipersilakan untuk memilih 2 penanya terbaik Pak, untuk nanti akan diberikan reward dari panitia. Pertanyaannya daging semua ini. Pertanyaannya berat-berat ini, bagus-bagus. Saya scroll sebentar, kasih saya waktu.
terlepas dari saya mungkin mengenal secara pribadi sama beliau, tapi saya taken aback atau mungkin ada satu fakta yang saya sadari bahwa belum saya paparkan dari data yang beliau sampaikan adalah yang mengoreksi saya bahwa groceries mengalami peningkatan demand sampai 300-400%. Pertanyaan dari Mas Dwi Aji Setiawan gitu. Jadi saya pikir satu beliau ini. Yang berikut yang membuat saya harus menjawab sedikit deep dive dan menceritakan background dari sebuah freight forwarding gitu atau pengangkutan adalah yang membandingkan besaran keuntungannya diambil. Mana tadi? Ini Mas Muhammad Afif _ Manyar. Ini yang kedua. Baik Pak Sano, terima kasih. Untuk Mas Dwi Aji Setiawan dan juga Mas Muhammad Afif nanti diminta untuk menghubungi panitia ya Mas. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Silakan untuk seluruh peserta dinyalakan kameranya. Kamera saya nyala ya? Iya Pak, sudah nyala Pak. Baik, langsung saja sesi foto bersama ya Pak. Ya, Saya hitung silakan. jadi 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita berarti ini sudah ya. saya drop off ya. Terima kasih banyak Iya Pak, terima untuk kasih kesempatan Pak. diberikan. Terima kasih untuk Bapak Sano dan juga Ibu Luki atas materinya pada pagi hari ini. Untuk seluruh peserta, dimohon jangan live dulu karena akan mengisi link feedback dari panitia. Untuk itu, saya di sini sebagai MC undur diri. Terima kasih atas kehadirannya untuk seluruh peserta dan juga dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.